kita melaksanakan ayat-ayat tersebut untuk minta. Terima kasih. السلم في لغة القرآن أعم من السلام في الحرب. السلم في لغة القرآن يعني بدءا من السلام النفسي الداخلي وانتهاء بالسلام مع سائر الأكوان، فلا يعتدي على حيوان فضلا عن إنسان، ولا يعتدي حتى على الجماد. النبي صلى الله عليه وسلم كان سلما لكل شيء، حتى إنه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. Beliau menitik beratkan pada kata silm. Kata silm ini lebih umum, kata beliau. Kata silm itu artinya keselamatan yang datang dari dalam. Jadi dari hatinya selamat, ucapannya selamat, perbuatannya selamat. Kemudian sampai kata beliau, makna silm ini ketika engkau tidak menyakiti hewan pun itu bagian dari silm. Artinya selamat untuk dirinya dan memberikan jaminan keselamatan untuk orang lain. Dan sampai-sampai ketika terjadi Jabal Uhud, Gunung Uhud pernah kemudian bergoncang, beliau menyatakan, wahai Gunung Uhud, diamlah engkau. بعض النفوس فيها حروب داخلية، صراعات. هذه النفوس لا تستطيع أن تصنع سلاما مع الكون من حولها. Ada sebagian jiwa yang dalam dirinya terus terjadi perkecamuk perang dalam dirinya. Orang-orang seperti ini tidak bisa memberikan manfaat keselamatan kepada orang lain karena dalam dirinya pun dia sudah ada peperangan dalam dirinya, perang batin dalam dirinya. السلام الخارجي يحتاج إلى سلام داخلي. Keselamatan di luar membutuhkan keselamatan yang dimulai dari dalam. نعم، هذا معنى وسؤال مهم جدا. كيف نحقق قول الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يعني كونوا من أصحاب السلام الداخلي حتى تستطيعوا أن تعيشوا في سلام مع الأكوان، فلا تؤذي أي شيء، حتى الجماد، حتى الحجارة، حتى الحيوان لا تؤذي. Dan beliau menyatakan ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting. Artinya kata beliau, makna as-silmi di sini artinya sebelum engkau memperbaiki di luar, maka perbaiki yang di dalam dulu. Ketika kemudian sampai pada akhirnya, bahkan jangankan untuk benda hidup, bahkan untuk benda yang padat, yang tak bernyawa pun engkau akan berikan keselamatan kepadanya. Soal? Tanya lagi. Bisa dipahami, bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin 2 pertanyaan lagi kita cukup. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz minta doanya dan minta tips bagaimana menumbuhkan rasa syukur di dalam diri kita, seperti semakin banyak kita sholat, semakin baik rasa syukur kita, semakin banyak sedekah, semakin baik rasa syukur kita, bukan karena mengharapkan ujian dari selain Allah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى عليك وعلى جميع الحاضرين وعلينا في هذه الليلة وأن يجعلنا من عباد الصالحين. Allah subhanahu beliau berdoa mendoakan anda dan kita semua, mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Amin. الدعاء المسلم من أخيه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لسيدنا عمر حين ذهب لأداء العمرة: أشركنا يا أخي في دعائك. Mendoakan saudara-saudara muslim yang lain merupakan satu kebiasaan yang dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada riwayat yang masyhur bahwa beliau sering minta
kemudian mengimplementasikan rasa syukur tersebut. Kita lihat banyak di antara manusia mengucapkan alhamdulillah sudah dapat nikmat, tapi tidak ada feeling atau perasaan sama sekali. اعلم أولا أن قولك الحمد لله نعمة تحتاج إلى الحمد لله. Masya Allah. Beliau menyatakan yang pertama, yang patut kau sadari dan yang patut kau ketahui adalah ketika engkau mengucapkan alhamdulillah adalah satu nikmat yang nikmat tersebut butuh alhamdulillah. لأن بعض الناس محروم من نعمة الشكر. يعني الشكر في حد ذاته نعمة تستوجب الحمد، وإذا عرفت ذلك فلا يمكن للإنسان أن يؤدي حق الشكر النعمة أبدا. Betapa banyak ada orang-orang yang diharapkan Allah untuk mampu bersyukur. Betapa banyak ada orang-orang yang tak bisa bersyukur kepada Allah karena syukur terhadap nikmat Allah merupakan nikmat yang butuh syukur itu sendiri. لأنه كلما قال الحمد لله احتاج أن يقول الحمد لله. Dan setiap kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah, maka itu pun butuh syukur dan butuh ucapan alhamdulillah. ولكي تحقق معنى الشكر وتشكر به، لأن الله تعالى أشار في القرآن إلى قلة أهل هذا المقام، فقال وقليل من عبادي الشكور. نعم؟ لكي تحقق معنى الشكر لابد أن تستشعر تشكر بالنعمة حتى تشكر المنعم، لأن الله أشار إلى أن أهل الشكر قليلون، وقال وقليل من عبادي الشكور. Dan cara supaya ketika bagaimana kita merealisasikan rasa syukur tersebut, maka hadirkan dalam diri bahwa sesungguhnya orang yang bersyukur adalah orang istimewa. Orang yang istimewa karena jumlah mereka sangat sedikit, dan Allah isyaratkan dalam Al-Quran wa qalilun min ibadiyas syukur, dan betapa banyak orang termasuk kelompok yang kecil itu adalah orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Artinya mereka adalah orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalilun min ibadiyas syukur istithna. Amma al-qa'idah al-'ammah innal insana zalumun kaffar. Ayat ini yang menyatakan sedikit sekali orang yang pandai bersyukur merupakan pengecualian dari sekiannya banyak. Ketika dijelaskan Allah sesungguhnya manusia secara umum la zalumun kafar, mereka banyak menzalimi dirinya dan mereka banyak sekali kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fima yuwa fil athar anna sayyidina Daud alaihi salam qala ya Rabb kaifa nashkuruk fa'awha Allah ilayhi. سيدنا داود قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة أخرى تحتاج إلى شكر. قال يا داود إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. Nabi Daud alaihissalam pernah bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, ajarilah aku untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Maka kemudian Nabi Daud diilhamkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mensyukuri satu nikmat merupakan satu nikmat yang patut disyukuri. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Daud, jika engkau sudah sampai pada hakikat ini, maka engkau adalah termasuk golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Ku. الشكر ثلاثة أنواع لكي تكون شاكرا لابد لك أن تشكر الله بثلاثة أشياء. شكر اللسان وهذا سهل الحمد لله. شكر الجوارح، شكر القلب. Syukur itu ada 3 macam. Kata beliau, sebagaimana supaya kita mensyukuri nikmat Allah, syukur itu ada 3 macam. Yang pertama, syukur dengan ucapan, ini sangat gampang. Yang kedua, dia menyatakan syukur dengan anggota badan kita. Dan yang ketiga, syukur yang muncul daripada hati. شكر اللسان معروف أن أقول عند رؤية النعمة الحمد لله. Syukur dengan ucapan itu sangat biasa dan kita sudah kenal. Setiap kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. شكر الجوارح أن تستعملها في
sebagaimana diciptakan Allah dan engkau gunakan itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. فجوارحنا هذه إذا استعملناها في المعصية فقد كفرنا نعمة الله. Anggota tubuh kita jikalau kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah, saat itu juga kita disebut dalam golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat anggota tubuh. وأما شكر القلب فأن تعلم يقينا أن الذي أنعم عليك تفضلا منه وليس واجبا عليه هو الله سبحانه وتعالى. Dan syukur yang ketiga, syukur dengan hati, adalah syukur di mana seorang hamba menghadirkan, meyakinkan dalam dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kebaikan pada orang tersebut, ini bentuk kasih sayang Allah, bukan kewajiban Allah untuk dirinya. Artinya Allah yang berkasih sayang dan bukan tugas Allah sebenarnya. Allah tak wajib, tapi karena kasih sayang Allah, kebaikan Allah, maka Allah memberikan nikmat untuk orang tersebut, dan keyakinan itu dalam hati, itulah disebut sebagai syukur dengan hati. فالشكر الحقيقي إذن على النعمة أن نستعملها في مرضاة الله، المال، العقل، القوة، البدن، كل هذا إذا استعملناه في طاعة الله وفي مرضاته فقد شكرنا الله على هذه النعمة، ثم نقول بلساننا القلب الحمد لله. Dan syukur yang hakiki adalah syukur di mana kita mempergunakan apapun yang Allah berikan kepada kita, yaitu harta, badan, kekuatan, tenaga, harta benda, kita pakai untuk ketaatan kepada Allah, menyenangkan Allah. Saat itulah itu disebut sebagai satu bentuk kesyukuran yang luar biasa. Dan saat itu ketika kita sudah diberikan Allah, maka disitulah kita mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi dari ibu-ibu? Ibu-ibu tidak ada yang bertanya? Ada. Ibu-ibu dulu ada. Bu, mau tanya pakai bahasa kita ya? Bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Syekh kami mohon doa untuk kebaikan para ibu guru dan juga anak-anak kami. Semoga dimuliakan Allah di akhirat mereka. Yang ini saya pertanyakan, amalan apa yang paling afdol bagi seorang muslim, terutama bagi seorang muslimah? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja lalu kan. سؤال مهم للامرأة الفاضلة، والمرأة إذا سألت عن أمر دينها ففيها خير عظيم. Satu kebaikan manakala ada wanita yang mau bertanya, maka ini merupakan satu bentuk kebaikan yang sangat besar daripada Allah. وأكثر ما يهم المرأة المسلمة أن ترى أولادها في خير حال. Dan satu hal yang paling penting bagi seorang wanita muslimah manakala ia melihat anak-anaknya dalam kondisi yang baik. لكني لاحظت في الأمهات الصالحات أنهن يطلبن لأولادهن أن يكونوا صالحين. Dan aku perhatikan bahwa setiap atau banyak sekali wanita yang salehah ingin sekali anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. لكن بعض أهل الدنيا يسأل أن يرى ابنه في أعلى المناصب الدنيوية. Akan tetapi sebaliknya ada orang-orang yang mencintai dunia, doa dan harapannya bagaimana anaknya mencapai satu jabatan tertinggi dalam aspek dunia. وفي الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب. Dalam satu riwayat Allah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah
Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang cinta pada dunia maupun yang tak cinta pada dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kebaikan agama hanya kepada orang-orang yang Dia pilih. فأنا أدعو لأولادها ولأولادي ولأولادكم ولأولاد المسلمين أن يجعلهم الله تعالى من عباد الله الصالحين ومن السعداء في الدنيا والآخرة. Dan aku mendoakan untuk anak-anak beliau, anak saya dan anak kita semua untuk menjadi orang-orang yang saleh, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, kemudian mereka menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. ثم سألت المرأة الفاضلة سؤالا مهما جدا: ما هي أحب الأعمال إلى المرأة المسلمة؟ وأفضل الأعمال بالنسبة للمرأة المسلمة. Dan beliau bertanya, ibu yang baik, yang wanita saleh ini bertanya satu pertanyaan yang sangat penting: apa amalan yang paling utama, yang paling dicintai bagi seorang muslimah? أفضل الأعمال للمرأة المسلمة ما اختاره لها الإسلام. الإسلام أرادها أن تكون زوجا صالحا وأما صالحة. Dan sebaik-baik perbuatan atau seafdal-afdal amalan bagi seorang wanita adalah apa yang telah dipilihkan Islam untuk kaum wanita, bagaimana menjadi istri yang salihah. فكل ما يعينها على أداء هذه الرسالة فهو من أفضل الأعمال. Dan segala perkara yang menyebabkan dia sampai pada derajat wanita yang salihah, maka itu adalah amal yang sangat afdal. يعني عليها أن تربي أولادها على الفضيلة وعلى الخلق الحسن وعلى الخوف من الله وعلى مكارم الأخلاق. Tugas seorang wanita adalah untuk mendidik anaknya supaya akhlaknya baik, ibadahnya baik, dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وعليها أن تعين زوجها على أداء شدائد الحياة لا أن تكون عبئا عليه. Dan yang kedua, supaya seorang wanita untuk membantu kesulitan kehidupan suaminya, untuk membantu dan tidak menjadi beban bagi suaminya. ومع ذلك عليها ألا تنسى حظها من عبادة الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن حق الزوج مقدم على حق الله، حتى إنها لا تصوم نافلة وزوجها الموجود غير مسافر إلا بإذن زوجها. Dan yang ketiga, kata beliau, harus ada ilmu tentang bagaimana kewajiban terhadap suami, karena dalam beberapa kondisi ternyata ibadah kepada Allah bahkan itu dinomorduakan. Yang paling pertama, bagaimana ridha sang suami. Sebagai contoh yang berkaitan tentang puasa sunnah, tidak sah puasa sunnah seorang wanita kecuali setelah mendapatkan izin dari suaminya. المرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله. كما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف. Seorang wanita atau sekumpulan wanita, jikalau mereka soleh atau baik, maka akan baiklah satu komunitas di tempat tersebut. Dan artinya kalau semakin besar, semakin banyak kaum wanita yang baik, semakin baiklah bangsa tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam satu syair, wanita itu adalah madrasah atau rumah sekolah. Jikalau engkau menyiapkan rumah sekolah yang baik, maka engkau mempersiapkan satu generasi yang baik yang siap untuk menghadapi masa depan. كانت زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود تتصدق عليه وعلى أولاده من مالها. والمرأة الصالحة التي تعين زوجها على شدائد الحياة وربما تساعده بالعمل حتى يتمكن من الإنفاق على أولاده. Dan seorang wanita yang muslimah zaman dahulu yang bernama Zainab, dia banyak memberikan sedekah, membantu suaminya untuk mengangkat atau untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan untuk anaknya sebagai wujud daripada baktinya kepada suaminya dan membantu suaminya mengangkat beban-beban hidupnya tersebut. ومن الأعمال الصالحة التي حببها الشرع إلى المرأة كثرة الصدقة، إذ وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لهن: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهلي. Dan termasuk amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah Islam menganjurkan kaum wanita untuk banyak bersedekah. Sampai-sampai satu hadis dari Rasulullah SAW, beliau menyatakan, wahai ibu-ibu, wahai kaum wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah sampai dalam satu derajat
tidak perlu kalian bersedekah dengan sedekah harta kalian atau perhiasan kalian. سؤال مهم هذا السؤال عايز السيدة. Saudaraku, bisa dipahami? Intinya menurut laki dan laki maksud saya. Kira-kira itu kenapa? Itulah amalan ibu-ibu yang terbaik. Kami batasi pertanyaan